kawan-kawan semua, kali ini saya sore ini berkesempatan akan bincang-bincang dengan salah satu pendiri dari Sinai. Beliau awal mulanya itu nggak langsung jadi yayasan, Nanti kita akan cerita-cerita tentang yayasan Sinai pertama kali, awalnya seperti apa. Kita langsung kenalan dulu ya dengan Pak Titus Rado ya. Ya, Titus Rado ya. Oke Pak, sekarang kita mau bincang-bincang untuk sore ini ya, pada sore ini. Saya pengen tahu nih cerita awalnya Pak Titus nih sebelum mendirikan Yayasan Sinai ini seperti apa sih Pak? Jadi biar nanti kan yang nonton ini kan juga tahu istilahnya. Oh Yayasan Sinai itu nggak dibentuk dengan mudah gitu aja kan, jadinya Pak Titus bisa ceritain dulu nih awal mulanya sebelum jadi apa sampai sekarang jadi punya Yayasan Sinai ini. Monggo Pak. Iya, selamat sore. Nah, teman-teman semua, siapa yang ada sedang menyaksikan ini. Saya Titus Rado, aslinya dari NTT. Ya, tepat yang paling terbelakang kalau NTT itu. Tapi keindahan loh Pak itu NTT itu dengan pulaunya dan pantainya itu kan. Tapi kalau di sana yang ada kan cuma batu karang, Pak. Oh iya. Tapi pepaya pun bisa numbuh di atas batu karang ya. Itu kehebatnya NTT. Ya, artinya setelah dari NTT saya harus ya meninggalkan NTT. Ya tujuannya sih ingin membuat perbaikan hidup lah. Oh perbaikan hidup istilahnya. Nah, hidup di sana miskin ya Pak. Oh hidup di sana miskin. Ya nggak semua orang bisa dikatakan miskin kan. Ya itu enggak. Kebetulan saya yang miskinnya gitu ya, susah. Tapi kan kita itu bolehlah kita ibaratnya gini. Boleh kita dikatakan miskin tapi kan kita tidak miskin Ya. pemikiran ya. Itu yang makanya kan karena kita nggak miskin secara pemikiran, makanya harus diubah kan gitu ya. Ada upaya perubahan. Tentu kemiskinan akan terus terjadi kalau kita nggak ada upaya untuk memperbaiki itu. Iya betul. Ya, jadi singkatnya bahwa saya udah berangkat ke Tanjung Priuk. Berarti dari NTT langsung Tanjung Priuk, langsung Tanjung Jakarta ya. Ya, kalau dari sana kan orang cuma tahunya Jawa ya. Di Jawa. Nah belakangan setelah saya ada di sini Jawa, rupanya saya ada di Tanjung Priuk. Langsung ya dari NTT Tanjung Priuk. Nah, ini awal mulanya nih Mas. Ya. Awal mulanya dari Tanjung Priuk ya Pak. Ya, jadi memang ya Tanjung Priuk ya buat saya kan sebetulnya ya di mana aja kan tempatnya mestinya baik ya. Iya betul. Jadi lingkungan yang dihadapi di sana itu kan ternyata saya tumbuh menjadi besar itu tidak seperti yang saya bayangkan. Ya sebetulnya lingkungannya baik, yang nggak baiknya itu saya itu ya. Oh nggak baiknya kenapa nih? Yang nggak baiknya saya sendiri, kenapa? Karena akhirnya saya harus terlibat di dalam beberapa pergaulan yang gimana ya, nggak baik gitu ya. Ya akhirnya, tapi sebenarnya pergaulannya juga sebenarnya sih bukan pergaulan yang nggak baik, yang nggak baiknya saya yang akhirnya terpengaruh ya. Saya tidak memiliki satu kemampuan untuk memperjuangkan satu kehidupan yang baik lah, yang sesuai dengan norma-norma kehidupan gitu ya. Nah, kenapa? Saya sudah mulai terlibat dengan permainan narkoba ya. Awalnya kan merokok biasa lah ya. Merokok dia rasanya kan kalau udah merokok itu kan udah seperti jantan lah gitu. Tapi tidak juga sih Pak. Iya tapi biasanya begitu. Jadi kan merasa kalau udah kita tampil merokok itu seperti udah wah, apalagi masa-masa itu remaja itu kan masa-masa yang sebetulnya kan ingin diakui, butuh pengakuan. Oh ya, pengakuan buat lingkungan. Iya, Lingkungan iya. Kan, buat lingkungan biar ya kita ngerokok atau apa jadi biar diakui. Iya, orang mau hebat lo, keren kan gitu. Jadi ya akhirnya pada berjalan saya dengar itu ya mulai terlibat dengan dia permainan pertama dari isap ganja ya. Ganja ya terus akhirnya saya juga harus ya udah mulai jadi agen dulu, jadi pengedar. Singkat ceritanya saya mulai terlibat sampai dari situ, dari itu ya narkoba ini kan
nggak sampai di situ aja, mesti ada peningkatan yang lain. Saya mulai terlibat dengan permainan jarum suntik. Ya jarum suntik kalau dulu kan masih yang ada tuh cuma morfin. Oh iya, morfin. Morfin, kalau yang lainnya belum ada. Nah, kalau boleh tahu nih, tahun berapa gitu Pak? Tahun 73, 74 ya, masih anak. Sebenarnya usia saya masih masih anak. Muda ya, masih muda banget. Masih udah ya usia dengan usia saya waktu itu ya masih usia SD itu ya. SD saya di waktu menurut waktunya tuh cuma saya bilang udah ingin dilupakan sebetulnya. Jadi tapi artinya dalam perjalanan waktu yang saya lalui itu kan akhirnya setelah itu saya mulai harus menyadari, harus sadar gitu ya. Dari banyak juga dari teman, dari ya banyak orang-orang tua juga. Lu dari pulau kecil, Pulau Sabu, lu datang ke sini nyeberang lautan. Masa ya lu harus akhirnya cuma kalau mulai ada teman-teman kan yang lagi nyuntik tewas. Ya lagi nyuntik tewas. Masa lu mau jadi seperti itu? Ya nggak istilahnya gini, berarti kan Pak Titus waktu pertama kali datang ke Jakarta itu berarti sudah mempunyai lingkungan yang segitu ini ya Pak, istilahnya apa ya, dalam konotasinya itu lingkungan yang bisa dikatakan ya sangat keras ya istilahnya. Oh iya. Kehidupannya keras ya berarti kan. Saya pikir gini. Faktor pengaruhnya langsung masuk itu cepat ya Pak berarti. Saya pikir begini, siapa sih orang yang tidak tahu Tanjung Priuk? Wah, banyak orang. Jakarta yang namanya Tanjung Priuk adalah gudangnya kejahatan, Pak. Ya itu yang paling terkenal Tanjung Priuk itu kan daerah-daerah Kumuja, semua di situ ada. Ya. Dan sehingga buat orang yang tidak memiliki satu dasar rohani yang cukup itu mudah terpengaruh, mudah masuk terlibat ke dalamnya gitu. Kalau keimanannya nggak kuat, ya itu istilahnya ya langsung. Ya nggak sulit lah untuk segera masuk ke dalamnya gitu. Karena pergaulan kita ke sana pergaulannya seperti itu. Ke sini kita pergaulannya seperti itu. Jadi ya hidupnya kita di lingkungan itu. Apalagi kami kan di komplek perumahan milik Deperla, Departemen Pelayaran. Dari situ kan orang-orang luar pulau semua. Yang anak-anaknya ya itu tumbuhnya itu generasi ke generasi, nanti generasi ini selesai, nanti generasi ini, jadi hanya itu aja, generasi ini makin hari, yang ini makin tua juga bukan makin bener gitu. Makin malah membentuk generasi baru. Ya generasi ini harus terus mengikuti ya gitu. Pak Titus keluar dari Tanjung Priuk terus apa ya? Untuk memulai hidup barunya lagi itu tahun berapa Pak? Itu di awalnya saya harus bertobat. Jadi relatif mulai proses kita bertobat dulu ya. Jadi ya diajak oleh teman untuk mengikuti ya persekutuan. Ya sadar kita setelah sadar itu bahwa ini tujuannya kan kesini untuk memperbaiki hidup gitu lah ya. Ya dan bagi saya waktu itu sebagai pengguna itu kan selalu orang yang cara lu jangan di sini, jangan Tanjung Priuk. Lu kalau mau berubah, lu harus keluar dari sini. Artinya keluar lingkungan ini harus ditinggal. Tuh sebenarnya sih mungkin kalau narkoba itu di mana aja ada. Ya, di mana-mana karena itu kan bukan hanya di Jakarta ya, tapi di daerah-daerah juga sudah ada waktu itu. Tapi maksudnya kalau kita keluar dari lingkungan itu kan kita bisa memilih teman, menseleksi teman, jadi mencari teman baru. Ya, kalau pola hidup lagi ya. Ya, kalau tetap di situ kita susah memilih teman karena kita hari-hari ketemu dengan teman-teman sesama pemakai, pengguna. Apalagi waktu itu saya kan salah satu pengedar yang cukup mereka segani gitu ya. Jadi tiap hari ketemu, mana nih ada barang kan nih. Nah kita sekali dua kali bisa enggak ada, saya lagi berhenti dulu deh, tobat dulu deh kan gitu ya. Tapi itu kan nggak bisa berlanjut karena perubahan itu dilakukan hanya untuk menyenangkan keluarga, hanya sekedar pamer, oh ya pokoknya saya pengen berubah. Nah jadi moto yang saya buat itu ingin berubah buat diri sendiri. Berarti Pak itu ketika keluar dari Tanjung Priuk itu langsung pindah ke Solo.
langsung tujuan pertama Solo. Ya, soalnya sebenarnya bukan tujuan. Tujuan di Solo itu termasuk terdampar gitu ya. Terdampar karena ingin merubah. Ya, dari Tanjung Priuk berangkat sama teman itu diajak ke ini. Mereka tinggalkan saya di Solo, nggak bisa pulang. Akhirnya saya terdampar lah. Ya, terdampar di Solo, terus ketemu dengan ya beberapa hari terlantar di terminal ya, terminal Tirtonadi, belum seperti sekarang. Tapi terdampar di sana, lalu akhirnya saya dipertemukan dengan seorang supir sebenarnya, tapi supir ini dia terlibat dalam penginjilan di gereja-gereja. Oh, persekutuan ya istilahnya apa ya? Iya kenal aja, jadi bukan persekutuan, ya, kenal di jalan terus karena perkenalan ini akhirnya dia mengajak saya ke tempat pendetanya. Oh, langsung diajak ke tempat pendeta buat ya mungkin Pak Titus bisa lebih ini ya sama pendeta itu ya apa istilahnya ya? Sharing-sharing sama pendeta untuk hidupnya begitu. Tapi pendetanya ini juga langsung maksudnya dia memberikan tanggapan bahwa ya kenal, ini kamu di sini kenapa sama siapa ikut siapa kan gitu pertanyaannya. Ya saya beritahukan ya sebenarnya, udah kamu ikut saya aja di sini. Nanti kamu ini bantu jaga apa? Jaga kios bensin ya. Ada kios bensin itu. Nah bantu di situ, baru akhirnya saya ditawarkan untuk sekolah Alkitab di Tawang. Sekolah Alkitab disekolahkan oleh pendeta. Ya, disekolahkan oleh pendeta ini sampai pada akhirnya saya tahun 83 selesai sekolah Alkitab. Berarti punya gelar pendeta ya Pak? Begitu. Pendeta itu gelar biasanya kan gelar yang diberikan oleh organisasi gereja. Iya. Tapi artinya keluar dari sana berubahlah maksudnya sebagai jadi rohaniawan ya. Rohaniawan sebelumnya pecandu pengejar, nah sekarang berubah jadi rohaniawan ya. Jadi setelah masuk sekolah Alkitab kan dia sudah memiliki pengetahuan tentang inilah tentang Tuhan, tentang hal-hal yang rohani, maka akhirnya mesti yang dijuluki mestinya rohaniawan ya. Cuman orang lebih kenalnya kan dengan pendeta, tapi pendeta itu pemberian organisasi. Oh gitu. Yang mau saya tanyakan juga, kok bisa setelah ikut pendeta tersebut ya, nah terus Pak, terus kok bisa langsung bisa mendirikan yayasan tuh awal mulanya seperti apa? Nah itu masih sempat dari sana masih melanglang buana udah menikah nih, kita ketemu dengan perempuan hebat ya, ketemu dengan perempuan yang hebat ini kami menikah. Ya menikah, kami terus akhirnya masih berangkat lagi ke Bekasi karena pelayanan, melayani gereja, jemaat di gereja ya. Singkatnya bahwa setelah dari sana ternyata ya ada kegagalan, kembali ke Solo. Balik lagi ke Solo. Kembali lagi ke Solo. Setelah menikah tuh Pak Titus bukan berada di Solo ya, bukan menetap di Solo berarti. Iya, tadinya di Solo, terus akhirnya kan terus menikah saya di Solo dengan ya perempuan ya, menikahnya sama perempuan Pak ya. Jadi setelah menikah kami berdua suami istri berangkat ke Jakarta untuk itulah proses ada pelayanan jemaat, menangani jemaat. Dalam perjalanannya waktu ada kegagalan ya. Gagal demi kegagalan sampai saatnya pernah itu bekerja juga di perusahaan Jepang, instalasi listrik. Ya, berarti sempat kerja di kantoran juga berarti? Nggak kerja kantor, kerja kasar gitu. Di lapangan, instalasi listrik. Nah tapi ya karena saya itu kan punya istri saya ini orangnya ya itu luar biasa ya. Dia itu selalu saya tuh nggak menikah sama orang kerja, saya tuh menikah sama hamba Tuhan yang melayani. Selalu ini terus pokoknya harus kembali dalam pelayanan dengan tujuan awalnya. Akhirnya kami kembali ke Solo. Balik lagi ke Solo, kembali Jakarta, balik lagi ke Solo ya. Kembali ke Solo, nah disitulah awal mula di mana kami mulai bersama. Ya berdua kami kalau itu punya anak kecil ya umur 7 tahun ya, namanya Shirley. Nah bersama dengan istri kami mulai
melayani dengan menampung satu orang. Satu orang tuh apa nih? Gangguan Satu jiwa, ya, atau karena orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa, dia mengalami gangguan jiwa, masih remaja anaknya waktu itu. Kami tampung, kami rawat. Ya sebetulnya lakukan itu bukan karena ahli ya, kami bukan ahlinya Pak. Kami hanya karena merasa kok kasihan anak itu ya, hati kami kok begitu saya melihat anak ini, kami melihat anak ini kok hati ini kok terpikat gitu loh, keingin menolongnya. Lalu sesudah itu yang di luar ininya kami itu ada orang yang antar keluarganya minta dirawat, minta ditolong. Padahal sebetulnya kami sendiri bingung sebenarnya mau diterus mau gimana ngerawatnya, kita kan bukan ahlinya. Oh, berarti berawal dari satu orang dulu ya Pak? Iya, satu orang. Terus tahu-tahu ada seorang keluarga gitu, orang keluarga gitu mau menitipkan keluarga. Ada lagi ya, ya terus datang mereka terus lalu akhirnya ya kami tetap aja kami tampung juga ya, kami terima juga di tempatnya kecil sekali ruangannya waktu itu. Lalu dalam jalanan waktu itu masih belum ada Yayasan Sinai Pak. Belum. Kami belum pakai nama Yayasan Sinai karena memang kan baru awal itu kan. Sampai 5 tahun, ya singkatnya bahwa sampai 5 tahun kami sudah mengerjakan, sudah membantu menolong orang. Ini orang yang ditampung itu sudah makin banyak. Makin Selama banyak. 5 tahun itu ya? Iya, tanpa badan hukum. Dari awalnya cuma satu, terus ditambah lagi satu. Iya. Karena mungkin orang melihatnya, oh ini Pak Titus bisa mengurus anak, ya mohon maaf ODGJ gitu, bisa bisa dikatakan bisa menghidupi bukan menghidupi, Bisa merawat, menolong. dengan layak lah Iya, gitu layak kan. ya. Daripada ya mungkin bukan keluarganya gitu, maksudnya keluarganya sudah tidak mampu ya kan, istilahnya Iya. merawat sendiri. Ya betul. Jadi setelah kami ini dari satu orang bertambah, itu masih tanpa lembaga, tanpa yayasan. Masih personal sendiri. Iya, selama 5 tahun kami berjuang dengan istri dan anak kami yang ini. Lalu akhirnya tahun 1997. Iya, 97. Kami kan mulainya dari 92, 91. Ya, 91 akhir ya. Ya, 91 akhir kami mulai menampung. Itu yang tadi satu orang ini, orang dari desa, orang yang ya katakan saat itu ya mungkin mereka dulunya punya, tapi karena sudah sakit ini ngobatin kemana-mana kan menghabiskan biaya. Yeah. Akhirnya terus kami tampung, kami rawat, akhirnya ya berjalan waktu itu orang terus bertambah ya. Selama 5 tahun itu tanpa lembaga. Nah, akhirnya setelah ada masalah, kami mau dikepruin orang sekampung, mau akhirnya disitulah muncul himbauan supaya membentuk sebuah badan hukum, supaya kalau ada apa-apa terjadi ada perlindungan hukum gitu ya. Yeah. Nah tahun 97 lah kami mulai melakukan itu, membentuk badan hukum yang disebut Yayasan Sinai, Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai. Tahun 97 ya? Iya, 97. Sinai itu berdiri benar-benar, maksudnya ya sudah resmi. Badan hukumnya itu mulai dari tahun 97 ya? Ya 97, betul. 5 tahun sebelumnya masih berdikari sendiri ya, aja. Ya pokoknya. Ada badan hukum berarti. Iya, masalahnya kan kita cuma jalanin mengalir gitu aja. Orang bukan punya keahlian, nggak punya duit, yang punya cuma punya hati berdua. Ya jadi kita jalanin kan cuma seperti itu aja. Nah yang jadi pertanyaan saya ini Pak, biaya itu dapat dari mana Pak? Ini selama 5 tahun sebelum punya badan hukum kan, ya istilahnya kalau mau mencari dana ke pemerintah ini kan sulit tuh Pak, kalau kita belum punya badan hukum tuh Pak. Iya, jangankan sebelum punya badan hukum, sudah punya badan hukum pun cari dana dari pemerintah kami nggak bisa kok, cari dana dari luar kami nggak bisa. Ya, alasannya kenapa Pak? Ya karena biar nanti teman-teman juga tahu, karena kan sifatnya ini kan sosial ya Pak. Iya. Bapak itu apa istilahnya mengorangkan orang yang tidak diorangkan. Nah ini kan nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Ya sebetulnya begini, kalau kami kan melakukan itu ya prinsipnya cuma satu, orang berbuat baik pasti ada Tuhan di situ. Ya, jadi kalau Tuhan ada kan tidak ada yang tidak mungkin. Ya kalau orang itu berjalan dengan kemampuannya sendiri ya tentu nggak mungkin, tapi karena
Tuhan ada di balik semua itu, maka semuanya bisa berjalan. Kami bukan ahlinya. Ya mau cari dari mana, mau bikin proposal pun mungkin kami nggak bisa. Nggak bisa menyusun kata-kata karena kami kan bukan ahli, bukan bidangnya. Jadi kami menjalani seperti awal saya bilang itu, kami sebenarnya nggak punya apa-apa, tapi kami punya hati. Hati ini yang memang tercurah semua untuk mereka. Karena ketika itu istri saya masih sangat muda, kami masih sangat muda. Saya masih baru umur 32 tahun. Dia 25 tahun ya. Jadi kami masih muda sekali waktu itu. Lalu ya prinsipnya berbuat baik pasti ada jalan karena ada Tuhan. Jadi prosesnya panjang juga ya Pak ya. Prosesnya panjang karena jadi masalah kebutuhan sehari-hari itu selalu ada orang yang datang untuk, oh iya ini berani apa? Ya entah cuma bawa Indomie 5, bawa beras 5 kilo, 3 kilo. Ya sebenarnya mungkin karena awalnya kami sendiri kan tidak memiliki sebuah badan hukum ya. Jadi sifatnya itu kan pekerjaan ini dilakukan secara pribadi. Ya. Nah begitu punya badan hukum kan tidak serta-merta juga langsung pemerintah langsung ya. Kan pemerintah kan juga mengamati kinerjanya seperti apa, kiprahnya seperti apa di dalam penanganan ini kan gitu. Dan juga butuh legalitas lainnya yang akan membuat pemerintah memberikan perhatian. Ya karena ya maklum lah uang pemerintah kan uangnya rakyat ya. Karena mereka tidak mau salah juga menerianakannya. Tetapi pada waktu berjalan kami setelah punya badan hukum yang legal, artinya mulai terdaftar di dinas sosial. Terus ini ya ada kecurangan dana juga dari pemerintah ya saya nggak bisa berkata jumlahnya ya, tapi artinya namanya bantuan, pemerintah memberikan bantuan, ya kita ya harus senang aja menerima seberapapun besarnya bantuan kan gitu. Tapi pemerintah tetap ada kontribusi. Tapi kan setidaknya gini kayak bisa dikatakan kan kayak dari segi tempat gitu kan harusnya kan ya pemerintah juga memikirkan juga kan ini semakin hari kan semakin bertambah kan Pak istilahnya kan yang ada di apa ya Yayasan Sina itu kan tiap hari kan orangnya bertambah terus Pak, nggak mungkin hanya itu aja, nanti kan ya ada lagi lah, nambah lagi satu, belum lagi kalau nanti Pak Titus itu jalan-jalan keluar ketemu siapa misalkan orang ODGJ yang terlantar nggak diurus, nah pasti kan Pak Titus kan juga membawa ke yayasan kan itu. Iya, kalau mengambil ODGJ itu memang itu kami lakukan dari dulu, dari memang itu yang sebetulnya menjadi menjadi beban utama kami sebetulnya, karena siapa yang mau ngurus mereka kalau tidak ada orang yang mau, dan kami prinsipnya tidak mulai dari orang lain, harus dimulai dari diri sendiri, yang mau aja jangan cari orang kan gitu. Nah, jadi kami dulu berapa kali pindah kontrakan. Kontrak pindah dari sini, pindah tiga kali pindah kontrakan. Sebelum sampai ke yang sekarang ini. Ya. Yang saya lihat tuh kayaknya tanah berapa 2 hektar atau berapa? Ya enggak, cuma 2000 meter aja. 2000 meter kan 2000 meter persegi yang sekarang sudah menampung sekitar berapa Pak? Ya sekitar sekarang ini yang sekitar 200-an lebih lah. 180 berikut anak-anak hampir 200 lebih ya Bang. Harusnya kan ada kepedulian juga nih dari pemerintah. Ya. Istilahnya ini, kalau ya mohon maaf nih Pak ya kan tempat ini kan lama-lama kan kita butuh kapasitas nih Pak ya. Kalau sini sudah overload harusnya kan pemerintah bisa menyediakan, kita tinggal ngelola kan sebenarnya gitu kan Pak. Iya. Pihak sini tinggal bantu mengelola atau gimana kan itu kan ya itu nanti bagaimana dengan pemerintah daerah ya, kalau ibaratnya kita peduli sama yang punya kata-kata tadi, mengorangkan orang yang tidak diorangkan kan istilah seperti itu kan Pak. Iya, maunya sih seperti itu, tetapi begini. Pemerintah sendiri juga ada berupaya untuk membangun panti-panti milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah punya. Tapi mereka kan terbatas juga di dalam hal. Jadi ketika orang-orang itu di-offer ke pemerintah sendiri, mereka akan berkata overload. Sehingga pemerintah kan selalu memberikan himbauan, mengajak masyarakat untuk berperan serta di dalam membangun panti-panti untuk menolong pemerintah dalam menangani permasalahan sosial. Kan permasalahan sosial itu nggak bisa ditangani pemerintah sendiri Pak, harus butuh masyarakat. Jadi akhirnya oleh pemerintah kita ini tidak dianggap sebagai binaan, tapi kita dianggap sebagai
partner atau mitra. Mitra dari pemerintah. Ya, mitra dari pemerintah. Tapi kan Dan itu kan akhirnya kita bisa membantu meringankan bebannya pemerintah. Nah, pemerintah sendiri kan punya dana sosial kan itu kan tidak hanya untuk satu item, Pak. Ada banyak item, ada ratusan item yang harus dibantu sehingga nanti harus dibagi-bagi. Katakan misalnya kami ini menampung kan 100 atau 180 orang ini untuk yang dewasa ya. Paling kalaupun dapat bantuan dari pemerintah daerah, dari provinsi itu ya paling berapa 30-40 orang. Itu ya saya nggak usah sebut, tapi mungkin disebut jumlahnya juga mungkin ya cukuplah Rp2.000 per hari per orang. Ya gitu. dari segi ya itulah ini kita kembali karena kan mengurus hal yang seperti itu kan nggak mudah istilahnya. Iya. Dengan jumlah pasien yang segitu banyak ya kan, apalagi apa ya, Pak Titus itu kan istilahnya di dalam yayasan itu kan ngebentuk mereka itu supaya ya mempunyai kehidupan yang layak, ya kan, bisa ya dapat makan yang layak dari yang sebelumnya mereka yang di luar itu makannya ya kita apa ya nggak karuan lah, ibaratnya nggak pantas lah ya, seperti itu kan, karena kan biaya yang seperti itu kan per bulannya kan nggak sedikit loh Pak itu kan. Kalau saya bisa kalkulasi ya seset ya sekian lah itu kan, itu buat ya 200 orang lah taruhlah, bisa dikatakan 180 orang sampai 200 orang itu kan ya per harinya kan maintenance itu kan cukup besar ya Pak. Jadi kalau nggak ada bantuan dari, maksudnya apa ya, ada orang yang berdonasi atau ini kan ya itu nggak mungkin juga gitu loh Pak, karena kan Pak Titus kan cuma ngelola yayasan itu aja kan, nggak ada kerjaan lain juga nggak ada. Nah, kalau kami memang tidak mau kerja yang lain, hanya untuk yayasan. Hanya kami mengkhususkan diri untuk orang-orang ini. Nah, makanya seperti tadi bahwa kalau masalah kebutuhan hidup memang kami juga kan ada keluarga juga yang menitipkan. Nah, setelah kami memiliki sebuah lembaga, kami membuat juga budgetnya per orang berapa kan ditentukan. Walaupun itu tidak bisa menjadi sesuatu yang paten, karena apa? Kan ada keluarga yang datang, aduh Pak ini bapak ibunya udah nggak ada nih, kami keluarganya. Jadi kadang-kadang tawar menawar juga seperti dagangan, padahal kan untuk kebutuhan hidupnya. Tapi nggak apa-apa buat kami. Yang penting ada yang akhirnya nanti kan ada sistem subsidi silang. Yang kita prinsipnya yang kuat menolong yang lemah. Jadi sehingga yang penting bisa ada kebersamaan para klien ini, pasien ini tetap juga sejahtera, tidak terlantar seperti tujuan awalnya gitu. Saya punya pertanyaan terakhir Pak, istilah ini, ada nggak sih tips bagaimana apa ya, mengorangkan orang yang tidak diorangkan, apa tadi Pak bahasanya ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita tuh hidup bertoleransi, saling menghargai, walaupun keluarga kita sendiri, walaupun itu yang jatuhnya keluarga kita itu bisa kita hargai walaupun punya kekurangan mental ya Pak istilahnya gitu. Itu bagaimana solusinya biar mereka itu juga bisa istilahnya tanpa perlu ke yayasan, dia harus bisa mandiri merawat keluarganya sendiri, itu bagaimana Pak? Ada tipsnya? Ya begini, yang pertama menurut saya keluarga harus punya satu prinsip dulu bahwa cacat mental bukan aib. Oke, cacat mental bukan aib. Iya, artinya orang punya garis besar. Iya, orang mengalami gangguan jiwa itu bukan aib bagi keluarga, karena sehingga tidak perlu malu ketika ada keluarga yang punya kelainan seperti itu, karena itu penyakit yang tidak dikehendaki oleh orang ini tersebut. Sehingga, nah keluarga harus segera mengambil satu tindakan kalau memang dia tidak bisa diatasi di rumah, ya minimal bawa ke rumah sakit jiwa ataupun ke panti-panti di mana ada panti yang juga membantu melaksanakan rehabilitasi yang seperti itu. Iya, biar tidak terjadi ini juga ya teman-teman semua. Kadang kan ada keluarga yang dipancung gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kan kita manusia itu kan ya selayaknya manusia lah, biar dikasih kehidupan yang layak untuk semuanya. Karena kan itu juga sudah diatur oleh undang-undang juga ya Pak. Iya. Mengorangkan orang yang tidak diorangkan, bagaimana memanusiakan manusia yang tidak dimanusiakan. Jadi gitu ya Pak ya? Iya begitu. Ya kan, kenapa sih kita orang tidak diorangkan, kan kita lihat banyak terjadi di Pasung.
tidak bisa diatasi, dikurung. Karena pernah kami jemput orang dikurung hanya di kamar yang kecil gitu aja, baru makannya ditaruh dari bawah begini, semua ada di situ, makan minum semua, buang-buang ya di situ semua. Berabi jadi satu. Iya di situ jadi satu Istilahnya ruangan. tidak layak ya Pak. Iya bukan nggak layak lagi, jauh dari layak. Jauh dari kata layak kalau Iya. apa ya. Ya, Kehidupannya lah istilahnya. ya kenapa itu dikurung kan karena keluarga itu menganggap itu sebuah aib yang memalukan. Jadi supaya orang lain nggak tahu dikurung aja di situ. Ya, begitu. Oke, teman-teman kawan-kawan sini semua, untuk apa ya, kita bagaimana menghargai apa ya, kehidupan orang lain, istilahnya orang yang diorangkan apa tadi Pak bahasanya, mengorangkan orang yang tidak diorangkan itu sebenarnya apa ya, teman-teman tuh bisa melakukannya dengan cara ya kita memberikan kasih sayang yang sama walaupun mereka mempunyai kekurangan mental atau punya kelainan yang tersendiri. Kita itu bisa keluarga bisa sama-sama saling ini ya Pak ya, apa istilahnya, Ya, bahu membahu lah, jangan menolong. malah disingkirkan Ya, Pak ya. itu yang Karena penting. itu malah nanti ya bukannya dia jadi sehat malah Tambah jadi parah. tambah parah gitu. Oke, kawan-kawan sini selamat sore, saya Andre dan Pak Titus pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Sinai. Bye bye. Bye bye.